Hai Tiara, Halo, apa kabar? kabar baik. Kak, Kabar gimana baik, kabarnya? aku sehat. Kamu baik, Sehat. suaranya bagus. Tapi yang bikin aku penasaran pertama, kamu sangat cinta banget dengan filter awan-awan ini. Lucu. Karena lucu ya, Iya. kamu tuh udah Aku nggak tuh pakai diapa-apain udah lucu. Hah? Iya. Iya. Jangan. Kayaknya emang udah jadi identitas kamu bahwa awan-awan. Aku jadi ingat ketika kamu pemotretan sama Dira Bahir, Kak hmm? Buba, and the Gang kan ada filter awan-awan kan? Iya. Kece banget. Hari ini kita ngobrol kece dulu boleh ya? Kayak Aku gimana tuh? penasaran. Ngobrol kece hari ini adalah kalau ngebahas 3 lagu kamu semuanya masuk chart di Phoenix Radio Bali, ada di Yamaha Indo 19, ada di Phoenix Request Box, which is itu adalah the top 20 most wanted songs. Pertanyaan aku simple, gimana perasaan kamu lagu kamu bisa masuk chart? Bersyukur banget pastinya aku bisa punya Mutiara, bisa punya fanbase sekompak mereka. Kayak Mutiara nih mereka selalu rajin banget untuk request ke semua radio termasuk Phoenix Radio Bali ini. Semua radio mereka bener-bener kompak buat request lagu aku. Jadi waktu aku di jalan nih, waktu aku dari pagi aku mau berangkat ke studio, aku pasti nyetel radio apapun itu random tuh pasti ada aja gitu laguku. Itu kan pasti Ya. karena Mutiara juga gitu, seneng banget mereka bisa appreciate. Tapi dulu kecil, sekarang juga masih kecil sih. Kamu tuh termasuk orang yang suka denger radio nggak? um, Jujur. Kalau untuk aku dulu suka, abis itu setelah aku baru pegang HP gitu, akhirnya ya aku mungkin lebih ke HP. Terus akhirnya semenjak dari karantina Idol kemarin, kita kan nggak ada HP sama sekali nih. HP kita disita dan kita cuma pegang satu MP3 ini. Aku ada Coba lihat, MP3 aku. Mana MP3 dari Tiara Andini? Aku pengen tahu kira-kira apakah masih tersimpan dengan baik. Karena di situ dia Kayaknya ya. bilang, coba nggak apa-apa. Kalau ada aja, Oh, ada. ada. Ya, Coba. cuman dia agak pendiam. Loh, hilang, Re. Loh kok iso? Ya wes lah durasi. Yo, nggak apa-apa. Intinya kamu adalah orang yang juga suka dengar radio, walaupun kemarin di karantina susah untuk dapat handphone karena jatah per weekend. Tapi yang paling Iya. penting, kamu seneng sekarang radio memutarkan lagu kamu, ketika di mobil juga kamu bisa dengerin lagu sendiri. Pernah nggak terbayang dari zaman dulu, nanti lagu aku akan diputar di radio atau ada di TV? Pernah nggak ngebayangin sampai sejauh itu? Nggak. Nggak pernah. Jadi aku dari yang aku suka di karantina itu kan aku cuma pegang MP3 dan itu paling cuma bisa nyetel radio gitu kan. Jadi gitu aku mulai dengerin terus radio, terus orang-orang ngomong kayak gimana, enak banget ya. Maksudnya orang-orang radio kan pintar banget ngomong, sedangkan aku tuh kayak lebih ke presentasi di depan kelas aja bisu gitu. Jadi Dulu aku susah. ngomong kayak enak banget, susah banget Kak. Aku nggak bisa ngomong bener-bener. Loh, tapi kan Nggak di bisa. Idol kamu dapat public speaking apa? Iya, Dapat. makanya dari situ aku baru belajar gitu, terus sambil dengerin radio juga, terus banyak lagu-lagu baru dari radio gitu kan. Terus akhirnya waktu aku keluar Idol udah menjadi seperti ini, bisa apa? Kemarin sempat diundang juga ke salah satu radio aku untuk siaran gitu. Gak gampang ya selesai. Emang, ya tapi gak apa-apa. Intinya lagu kamu tiga-tiganya masuk chart dan kamu senang berkat Mutiara juga yang memang terus request, karena di sini pun poin kamu tuh angka 1000 sampai 2000-an lebih, lagu kamu nomor 1. Congrats by the way. Iya, ada di Phoenix Request Box. Nah, kalau ngomongin radio, Phoenix Radio ini berulang tahun ke 18 tahun. Kita mengambil tema adalah 18 tahun berkarya dan berinovasi. Aku berkaitan dengan karya. 3 single kamu sudah kamu rilis dan ini adalah karya terbaiknya kamu. Oke? Apa challenge terbesar kamu menjadi penyanyi yang harus berkarya di masa pandemi ini? Challenge terbesar aku untuk menjadi penyanyi di masa pandemi gini, Iya. menurut aku nih ya, baru keluar Idol, seharusnya kita bisa explore Indonesia, kita bisa Betul. off air di mana-mana, tapi sekarang kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi challengeku di sini, aku harus bikin seproduktif mungkin walaupun nggak ada off air. Jadi kita harus kayak aku
dan teman-teman lainnya juga mereka produktif untuk rilis single ya kan. Aku sekarang 3 bulan udah 3 single dan kedepannya pasti akan terus rutin kayak gitu. Jadi hal ini tuh harus kita manfaatkan gitu sebaik-baiknya. Oke, that's why follower sosial media ini sangat aktif sekali. Kamu live dengan Radio ABC, terus kamu bikin konten di Instagram, di YouTube kamu ada konten juga, jadi bintang tamu segala macam. Karena memang kalau aku pikir idol angkatan ini boleh dibilang idol yang masih aktif di sosmed, karena seperti kamu bilang belum bisa show ke Bandung, ke Denpasar, kemana belum bisa ngapa-ngapain. Jadi cara kamu berkreativitas atau berkarya adalah dengan memaksimalkan sosial media. Nah, kalau ngomongin sosial media, begitu kita upload, kamu akan interview di sini, pertanyaannya banyak banget. Mungkin kamu sampai gak notice, terus karena saking banyaknya, pasti ada yang suka dan tidak suka. Aku pernah menanyakan hal ini sama Ziva. Aku tahu kalian in real life, kalian temenan. Lyodra, Tiara, Ziva, bahkan sampai Bang Ali ini kalian temenan. Tapi fans kalian kadang suka ngebandingin, suka berantem. Aku mau dengar versi yang ini kak. Sebagai orang yang diidolakan, kalian kan temenan. Tapi ada nggak hal yang sebenarnya ingin kamu sampaikan kepada fans kamu supaya nggak berantem? Sebenarnya aku udah nggak cuma sekali ya udah ngomongin ini. Kadang aku jadi kalau waktu baca nemuin komentar yang semacam itu, aku pasti kayak ketawa. Nggak gitu, kita tuh nggak gitu. Kalian tahu dari mana emang gitu. Aku justru malah ngetawain gitu sama Ziva, sama Lyodra. Kadang mereka juga cari cerita sendiri gitu kan. Tapi aku yakin pasti itu bukan yang the real fans gitu loh kak. Itu pasti mereka yang oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, ngaku-ngakunya aku fans Tiara, fans Lyodra, Ziva. Padahal mereka yang sebenarnya pasti orang-orang yang nggak jelas juga gitu. Jadi menurut aku untuk aku, Ziva, Lyodra, Mahlini dan lain-lain, kita harusnya lebih fokus ke diri sendiri aja untuk bahasa gamesnya mungkin kita harus top up gitu ya. Untuk diri kita sendiri biar kita kasih yang terbaik buat yang menyayangi kita aja gitu. Jadi kita nggak usah mikirin yang benci. Cuman kalau untuk kritikan kita harus terima gitu. Kalau kritik kan beda hate sama kritik kan. Jadi, betul. Kalau kritik kita harus tetap terima gitu. Apalagi yang sayang banget sama kita, dukung apa adanya, kita pasti akan jos-josan banget gitu jawabannya ya. Kalau mau kasih karya kayak gak usah nanggung, udah ini mereka sayang sama kita, jadi aku harus kasih yang terbaik juga gitu kan mereka. Setuju. Sama buat fans-fansnya, jangan lupa beli lagunya, streaming lagunya. Itu adalah cara terbaik bagaimana kamu mendukung idola kamu supaya terus berkarya. Jadi kalau cuma nge-hate doang gak ada fungsinya. Setuju ya? Aku tertarik dengan kamu tadi bilang kritik, terus ada saran. Emang beda banget kalau kritik itu adalah sifatnya membangun. Ini berkaitan dengan lagu atau di lirik 365. Ada lirik yang bilang, meski waktu memang bisa sembuhkan luka ke arah melangkah atau ke arah beda, namun waktu tidak bisa ajak hati melupa. Ada nggak satu kritikan yang paling membangun selama perjalanan karir kamu, baik ketika kamu ikut di Idol atau ketika dari orang-orang label atau orang-orang terdekat, kritikan yang membangun menurut kamu tuh, atau dari kakak-kakak Idol yang kamu ingat, ada nggak? Kritikan yang membangun dulu ya, waktu aku masih judging pertama banget itu audisi Indonesian Idol, itu aku baru pertama kali ketemu 5 juri itu, dan kritikan yang paling aku ingat ya waktu itu dari Bunda Maya sama Om Ari kayaknya. Pokoknya ngomong, aku sebagai penyanyi harus bisa jadi diri sendiri. Dan banyak sekali orang yang bilang aku itu mirip banget sama Kak Raisa kan. Betul. Nah, itu mungkin hal yang nggak bisa aku bohongi juga karena ya udah ini adanya suaraku kayak gini. Cuma mungkin aku lebih kayak waktu itu aku dikasih PR untuk jangan membawakan lagu Kak Raisa lagi di Indonesian Idol kayak gitu. Soalnya pasti bakal dibanding-bandingin gitu kan. Betul. Jadi paling nggak aku harus cari arah lain dan aku menggunakan suaraku yang bisa dibilang mirip Kak Raisa kata orang gitu kan. Jadi mungkin aku lebih membangun karakter aku, lebih banyak latihan lagi, itu pasti lama-lama orang bisa bedakan juga, ini Raisa, ini Tiara gitu. Iya betul, karena nggak lucu juga kalau misalnya ternyata kita udah berkarya semaksimal mungkin tapi orang masih tetap bawa-bawa, ini kan Tiara kayak Raisa banget, gak ada perubahan segala macam. Tapi akhirnya kamu membuktikan time by the time
Tiara ya Tiara dengan 3 lagu Bintang di Hatiku, Maafkan Terlanjur Mencinta atau 365. Aku ngomongin 365, kamu bekerja sama dengan Lale Ilmanino dan juga Wizzy itu yang usianya jauh lebih dewasa dari Tiara. Bagaimana kerjasama dengan om-om dan tante itu? Kamu mengalami kesusahan nggak? Saya untuk lagu 365 ini kan aku sudah bukan tinggal dapat, maksudnya mereka tuh sudah ada lagunya 365 itu udah ada lagunya. Jadi waktu mereka kasih dengar ke aku suka, aku nikmati lagunya, ya udah akhirnya aku seriusin dan aku rilis gitu. Jadi aku nggak ikut campur otak-atik liriknya atau nadanya, itu enggak. Jadi mungkin aku cuman improve-nya aja sih. Ya, maksud aku memang yang bikin lirik segala macam kan oleh Ilmanino sama Wizzy. Tapi ketika kamu bawain lagu ini, at least kamu kan pasti tahu jalan cerita lagunya apa. Aku juga belum tentu yakin apakah kamu pernah mengalami kisah sesuai dengan lagu 365. Kamu kan harus penjiwaannya, karena kalau ngomongin tentang kamu kan setiap show, setiap perform di panggung kayaknya menjiwai setiap lagu. Kamu ada kesusahan di sananya nggak? Jujur, itu memang salah satu PR-ku di lagu ini. Ya, untuk menjiwai lagu ini yang bercerita tentang aku yang nggak bisa move on 1 tahun gitu. Betul. Mungkin aku lebih ini ya, kayak sharing sama temen-temenku yang pernah merasakan. Kayak, kamu pernah ini kan, nggak bisa move on sampai berapa lama gitu. Gimana rasanya? Dan dia cerita kan, ternyata emang sesedih itu. Maksudnya mereka nggak tahu ya kok bisa selalu terbayang-bayang sama kenangan yang pernah mereka lalui dulu gitu. Padahal udah ada yang baru juga. Tapi di laguku ini malah justru mau cari yang baru, tapi nggak bisa karena kamu masih di sini gitu. Temanku ini udah ada yang baru, cuman masih keinget yang lalu. Ya itu feel-nya bingung sih. Cuman ya itu yang harus aku tangkap gitu kan feel-nya. Akhirnya banyak teman yang ngasih ini loh, sebenarnya kalau misalnya nggak bisa move on seperti ini, akhirnya kamu dapat menjiwa lagu tuh dari cerita-cerita atau teman-teman terdekat kamu. Tampaknya kamu memang pintar memilih teman. Akhirnya kamu sangat dapat feel-nya. Aku udah nonton video klipnya juga, bagaimana kamu belum siap kehilangan oleh cowok di kebun itu, dan akhirnya di hutan itu, dan kamu terpaksa ya udah deh gitu. Tapi aku salut sih, karena kamu ternyata mau belajar berinovasi justru dari teman-teman terdekat kamu. Kalau dari fans sendiri, ada nggak hal positif yang bisa kamu jadikan referensi dalam lagu ini? Atau kan fans sekarang itu banyak nge-DM, Kak aku lagi galau apa segala macam, ada nggak? Ya ternyata setelah aku rilis lagu ini, nggak sedikit orang yang pernah ngalamin gitu. Aku juga kaget lah, kalian tuh sebucin itu ternyata. Aku kayak seneng, oh my god, aku juga bucin gitu kan. Tapi ya yang wajar-wajar aja gitu. Terus aku dengan lagu ini aku bisa mengumpulkan sad girl sama sad boy di sini yang pernah ditinggal sama pasangannya ke arah berbeda gitu kan. Dan mereka kadang curhat juga gitu kan di komen atau di DM kayak, ternyata Kak aku tuh aduh nggak bisa banget dengerin lagu ini, relate banget parah. Sekarang udah pas banget sama perasaan hati aku, cocok banget gitu. Jadi aku merasa semangat juga gitu kan sebagai perwakilan perasaan mereka mungkin. Tapi apa kamu nggak takut nanti identik dengan Tiara mah lagunya pasti akan menjadi tema aku ketika aku galau doang, nggak ada nih lagu-lagu bahagia gimana Kak gitu? Enggak lah guys, ini kan aku per single pasti beda-beda gitu. Kayak Gemintang Hatiku tuh kan seneng tuh, kayak sejak pertama ketemu aku langsung kayak jatuh cinta gitu. Terus yang kedua udah terlanjur cinta tapi kita pasti nggak bisa gitu kan, terlanjur cinta gitu. Yang ketiga gagal move on. Jadi kan bener-bener temanya beda dan genrenya juga beda-beda gitu. Belum nanti yang keempat setelah ini masih lebih beda lagi. Oke. Kalau ngomongin tentang bocoran keempat, pasti aku yakin tidak bisa dibocorin sama sekali karena kita fokus dulu ke 365 ya. Tapi di 4 kamu masih sendiri atau ada teman kolaborasi? Sendiri. Oh sendiri. Aku siap menunggunya kesendirian kamu. Tapi kalau memilih sendiri, kalau aku bahas video klip itu muka cowok emang nggak pernah dipublish. Itu emang dari manajemen atau dari tim kalian membuat konsep seperti itu, atau ada pertimbangan khusus? Atau jangan-jangan ini masih ada sambungan ke cerita berikutnya? Woi, mantap ya Pak. Aku curiga ini bersambung. Oh enggak. Serius? Enggak, ya serius.
Ini Oke. memang karena kan memang dari lagunya ini nih fokus Hmm. sama aku yang gagal move on. Hmm. Jadi balik lagi pasti itu fokusnya video klipnya itu ke aku aja, cowoknya itu sebagai ingatan aku masa lalu aja. Jadi kenapa waktu di video klip aku kayak gandengan, terus pas noleh tiba-tiba nggak ada. Jadi ceritanya itu aku itu ke hutan itu lagi untuk kedua kalinya, karena yang pertama aku datang sama cowokku. Oke. Gitu. Jadi pas aku ke sana lagi, aduh dulu kita pernah ngelakuin ini, pernah gandengan, pernah ketawa-ketawa. Cuma pas aku noleh, nggak ada, itu kan dulu gitu. Oh, itu hanya imajinasi kamu ketika kamu belum move on, kamu datang ke satu tempat. Tapi tips ya buat Mutiara yang lagi join, jangan pernah datang ke satu tempat di mana dulu kamu pernah datengin sama mantan kamu. Itu berbahaya. Satu, lo akan bisa nangis. Yang kedua, lo beneran gak bakal bisa move on. Jangan. Jangan pernah. Percaya sama kakak yang lebih tua dari Tiara. Oh iya, berpengalaman ya Pak. Oh, lumayan sering gagal soalnya karena lagu-lagu kamu bisa jadi soundtrack dalam aku siaran. Jadi ada dalam playlist siaran aku dan ya, tapi nggak apa-apa karena setiap fase kehidupan aku yakin akan melewati fase galau, akan melewati fase apa ya? Ya, kegagalan cinta, tapi life must go on. Kita akan terus berlanjut sama dengan Tiara yang terus berlanjut di industri musik. Kamu berubah total dalam artian adalah kamu harus mengikuti ritme Jakarta dari Jawa Timur. Kamu sempat mengalami kesusahan kah? Kesusahan apa? Dari segi apa tuh? Pergaulan, gaya hidup. Ya mungkin agak kaget pasti. Cuman kan aku juga udah kenalan sama teman-teman aku yang di Jakarta. Tapi teman-teman idol ya, teman-teman idol kan ada yang dari Jakarta gitu, kayak Ziva, kayak Sam, kayak Kak Abe. Jadi mereka kadang ya sharing juga ke aku Jakarta tuh kayak gimana. Kadang aku juga yang cerita kok kayak gini. Ya ini Jakarta gitu. Terus aku kadang sedikit demi sedikit aku ngerti. Apalagi kan aku juga setiap hari gak di rumah, ketemunya sama orang-orang sini gitu kan. Lama-lama juga ngerti. Akhirnya ya. Oke, karena saking banyaknya komen, aku nggak mungkin bacain semua buat Mutiara yang lagi online. Mohon maaf banget, aku nggak mungkin bacain semua komen kalian yang masuk ke DM dan juga di komen. Aku filter beberapa dari produserku yang menurut aku ini mungkin cukup mewakili. Jadi mohon maaf sekali lagi buat Mutiara yang ada di seluruh Indonesia. Pertanyaan dari Weki_N_A. Kemungkinan nggak seorang Tiara itu berkolaborasi dengan Raisa? Kemungkinan banget dong. Oke. Kemungkinan banget. Oke, kemungkinan banget ditungguin. Pertanyaan kedua dari Agnes Indiarini. Kenapa harus merambah sebagai host acara musik? Kenapa juga kamu ikut di sinetron? Padahal kamu bisa lebih keren menjadi penyanyi atau pencipta lagu yang mungkin bahkan bisa go internasional. Kalau dari pertanyaannya, padahal kamu bisa lebih keren dari untuk penyanyi yang karena sampai mungkin go dia hanya menyukai kamu ketika kamu nyanyi, kayaknya harus fokus nyanyi kakak gitu mungkin. Kan kita nggak tahu pendapat orang. Ya mungkin yang dari kecil ya, dari aku bayi sampai aku sekarang ya memang aku ya bernyanyi aja gitu loh di sini. Karena orang tua aku juga musisi gitu kan, ya lingkunganku ya musik, nyanyi gitu aja sampai sekarang. Cuman mumpung nih aku udah sampai sini, alhamdulillah orang juga tahu aku. Jadi aku harus memanfaatkan momen yang ada dong. Maksudnya dengan aku yang alhamdulillah baru belajar juga, bisa ngobrol, bisa jadi host, bisa berakting, kenapa nggak dimanfaatin gitu kan? Selagi itu positif itu it's okay banget gitu. Justru itu malah makin menambah apa ya, pengalaman aku, kayak aku bisa ketemu sama yang lebih senior, sharing tuh positif banget guys, nggak ada yang salah dari itu. Mantap. Kamu lebih melihat adalah sisi positifnya ya. Jadi menurut kamu selama positif, why not? Dicoba aja dulu. Nah, itu dia. Nah, tapi ada tantangan tersendiri ketika kamu jadi host. Kan kamu cerita tadi di awal, sebenarnya aku tuh dulu agak susah ngomong, Kak, susah cerita. Siapa yang meracunimu selain Kiki? Yang membombardir? Yang meracuni aku Iya. untuk jadi host atau kayak gimana? Iya, jadi host. Oh, jadi kan gimana ya? Nggak tahu, mungkin dengan aku yang alhamdulillah sering di waktu itu awal-awal beberapa kali diundang di Dahsyat,
Terus kan pasti di situ kita mau nggak mau juga ngobrol dong, main Betul. games, lucu-lucuan. Entahlah terus kenapa aku bisa dipilih di situ, alhamdulillah, dan ya itu tantangan tersendiri juga buat aku yang sebagai penyanyi terus tiba-tiba disuruh ngobrol banyak. Sebenarnya aku banyak banget kesalahan loh di situ. Maksudnya Oke. kayak aku ngomong itu sering ke Belepotan. kemana-mana, belepotan, terus kayak sering lama mikir atau prompter yang nggak kebaca atau kayak gitu. Tenang, tapi nobody's perfect, santai aja. Ya kan? Jadi kamu bisa tetap ngelakuin itu semua. Ti, kayaknya koneksi kamu agak-agak nakal. Jadi sekali lagi buat viewers yang tadi menanyakan hal-hal kenapa dia jadi host atau yang lainnya, mudah-mudahan udah terjawab ya. Tiara, koneksi kamu nakal sayang. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab tadi dari Agnes. Masih ada sebenarnya pertanyaan tapi mudah-mudahan ya. Halo ya. Nah, tadi ada pertanyaan lagi dari fans kamu, progress tentang project. Tadi ada Lale Ilmanino dan Wisi. For the next, kira-kira ada bocoran kamu kerja sama kah? Sama siapa? Oh, kalau untuk single selanjutnya itu aku masih dengan Kak Lale Ilmanino. Cuman selanjutnya lagi itu aku bakal kolaborasi sama beberapa public figure. Contohnya kemarin aku udah sempat ketemu sama Kak Iki, Rizky Febian. Udah workshop kan? Udah. Dan terus? satu lagi aku bakal ada, nggak tahu ini boleh dibocorin nggak ya? Takut Kalau dapat bocoran-bocoran gitu bisa di Instagram kamu, di Instastory kamu nggak sih? Iya. Bisa. Oke. Nanti buat Mutiara kalau kamu kepo, karena ini live takutnya nanti aku kan putar juga di radio, daripada Tiara salah ngomong, mending lo follow Instagram Tiara, nanti lo cari bocoran-bocoran, biasa kalau ketemu siapa itu ada di situ, bener ya? Oke, satu lagi dari Titi Official, tahun depan kan mau ngeluarin album. Masalah konsep gimana? Udah kebayang belum? Karena 2020 ini menjadi PR terbesar untuk anak-anak idol atau juga artis-artis di mana lo nggak bisa off air. 2020 album? Cus lah album ya, Cus. awal tahun. Oke, awal tahun. Berarti progresnya udah 80% dong. 50. Masih 50, Jadi nanti 50%. kayaknya kita ngebut sih emang kesana nanti ya. September, Oktober, November, Desember, 3 bulan lagi. Kamu punya waktu 3 bulan lagi untuk bikin album. Tapi kalau misalkan ditanya, kamu mau album kamu, kalau bisa nentuin sendiri, kalau sekarang kan pasti ada orang label, manajemen atau apa. Kamu pengen dikenal sebagai Tiara yang seperti apa? Aku pengen dikenal sebagai Tiara yang mungkin albumnya berbagai genre ya. Kayak mungkin bisa multi genre kayak apalagi aku suka K-pop nih. Aku suka Korea kan. Jungkook ada di sini. Oh. Bohong banget. Suami aku. Oh, LDR-an ya, Korea Indonesia ya. Lumayan ya harganya, Bo. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, kamu Jungkook mau tahu tak? mana tuh coba? Iya, dia masih kecil waktu itu, masih 18 tahun kayaknya. Wah, tapi tetap ganteng ya, kecil mau dewasa juga tetap aja ganteng sih dia. Iya, kembali lagi Kalau tadi ngomongin apa? Oh iya, Korea. iya. Jadi, kalau kamu sukanya Jungkook, aku mundur album. Oh iya, Kalau maunya kamu. Kan kebetulan aku suka K-pop tuh. Mungkin nanti aku di albumku nanti ada satu lagu yang bener-bener K-pop banget. Cuman itu versi lokal ya, versi Nusantara ya kayaknya. Oke. Jadi, karena aku lumayan suka dance, nyanyi juga bisa. Jadi mungkin ada satu lagu yang aku nyanyi sambil dance juga, ada rapnya juga. Jadi itu maunya kamu, tapi apakah akan ada di albumnya? Tungguin aja, kurang lebih nanti di 2021. Buat Mutiara, fans ayo berdoa, sekali lagi support idola kamu dengan beli karyanya, dengan request lagunya, dan streaming lagunya. Kalau komen, nggak usah hate komen, tapi adalah support bagaimana supaya Tiara terus berkarya, baik dia sebagai penyanyi, sebagai host, atau juga di acting. Kita doain yang terbaik. Setuju ya buat Mutiara ya? Ada nggak pesan yang ingin kamu sampaikan buat Mutiara yang ada di Bali dan di seluruh Indonesia? Bali dulu. Oke, buat Mutiara Bali, makasih banyak udah selalu dukung aku, udah banyak request lagu aku di Radio Bali, di Phoenix Radio Bali. Terus tungguin aja, semoga aku bisa cepet-cepet kesana. Terus kita meet
and greet gitu boleh juga lah ya. Setuju. Phoenix itu banget. punya namanya acara live on radio. Biasa kita dari Beach Club kayak gitu, kita ajak talk show, kita undang eksklusif pendengar. Mudah-mudahan terrealisasi. Boleh banget. Udah cepetan nih jadwalnya. Oke. Kalau untuk Mutiara di Indonesia? Untuk Mutiara seluruh Indonesia, khususnya yang lagi nonton sekarang, ya pasti aku nggak capek-capeknya untuk berterima kasih karena berkat kalian juga aku bisa sampai titik sini, udah bisa merilis 3 lagu dan kedepannya ini aku lagi proses buat rilis lagu yang keempat juga. Jadi harapannya ya semoga kalian tetap sama aku, dukung karya-karyaku selanjutnya dan tetap sehat selalu, stay safe ya, walaupun Betul. udah new normal nih, namanya juga new normal. Jadi normal yang baru kalian nggak usah salaman ya itu udah hal yang wajar. Kalian Betul. pakai hand sanitizer kemana-mana, pakai masker sampai nggak kenal itu ya udah wajar gitu kan untuk saat ini gitu. Jadi tetap jaga Oke. jarak buat kalian. Mutiara, keluar. thank you so much. Thank you Kak. Baik Waktunya. banget pesannya. Karena aku juga baik, aku tidak menyuruh kamu bernyanyi, tapi aku menyuruh buat Mutiara itu requestnya di radio aja. Kalau live di Instagram, kamu bisa cek di YouTube bagaimana performance dia. Gak usah diraguin lagi, gak usah nyanyi lah kalau di live Instagram. Karena aku udah tahu suara kamu keren. Mending streaming lagunya Makasih. boleh di semua platform digital. Kamu jaga suara juga karena kamu penyanyi. Jadi biar tetap harus sehat, biar terus bisa berkarya dan mudah-mudahan next bisa mampir ke Phoenix Radio Bali. Tiara, thank you so Amin. much hari ini udah ngobrol Thank ya. you. Thank Ya. you, bye-bye. Thank you.